Ya, shalom semua. Oke, mari kita buka Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21 masih pada pemikiran tentang peristiwa setelah kebangkitan Kristus. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Yohanes 21 mulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, dia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Sampai situ saja. Saya percaya bagi sebagian besar kita, terutama yang tidak asing dengan Alkitab, cerita ini bukanlah cerita yang baru. Cerita ini adalah cerita yang sudah banyak kali Anda dengar, sudah banyak kali Anda baca, sudah banyak kali pendeta mengkhotbahkan. Dan saya percaya secara umum penafsiran dari tiga pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus tiga kali itu dimaknai dengan berbagai macam tafsiran. Satu, ada yang memaknai bahwa tiga pertanyaan Yesus kepada Petrus tiga kali sebab untuk mengeliminasi, untuk menghilangkan, untuk membayar tiga penyangkalan Petrus terhadap Yesus waktu di malam dia akan diadili. Jadi tiga pertanyaan Yesus hari itu menjadi eliminasi terhadap tiga penyangkalan Petrus yang menyangkal Yesus sampai tiga kali. Itu penafsiran-penafsiran umum. Ada penafsiran umum lainnya yang berkata bahwa tiga pertanyaan Yesus kepada Petrus bukanlah tiga pertanyaan yang sama. Tetapi tiga pertanyaan Yesus kepada Petrus justru ada tiga pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan pertama Tuhan Yesus kepada Petrus, yang pertama adalah, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Kata mengasihi di sana memang dalam bahasa asli kemudian menggunakan kata agapao atau agape. Jadi pertanyaannya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku sama seperti aku mengasihi engkau?" Apakah engkau punya kualitas kasih agape, kualitas kasih Allah terhadap seseorang, kualitas kasih Allah yang tidak pernah berubah? Dan Petrus kemudian menjawab, "Guru, Tuhan, engkau tahu bahwa aku," kemudian kata mengasihi di sana, "aku mengasihi engkau," ternyata menggunakan kata phileo. Aku mengasihi engkau dengan kasih phileo. Jadi Tuhan bertanya, "Apakah engkau agape dengan aku? Engkau mengasihi aku dengan kasih yang tidak berubah itu."
Kemudian Petrus memang menjawab, Tuhan, engkau tahu aku phileo dengan engkau. Kata phileo di sana, kata kasih di sana adalah kasih secara persaudaraan. Kasih dari manusia kepada manusia lain dengan kualitas kasih persaudaraan. Jadi kalau kita kasih yang manusiawi, kasih yang bukan ilahi. Sehingga Yesus kemudian bertanya pertanyaan kedua kepada Petrus. Pertanyaan kedua Tuhan Yesus pada Petrus adalah, Petrus, apakah engkau tidak bisa agape dengan aku? Jadi kembali lagi Tuhan Yesus menekankan bahwa kata mengasihi pada pertanyaan kedua masih menggunakan kata agapao atau agape, kasih yang tidak berubah itu kepadaku. Dan ternyata Petrus menjawab, Guru, aku phileo dengan engkau. Phileo, kembali lagi Petrus menekankan bahwa kasih yang dia miliki adalah kasih phileo atau kasih filia, kasih antara manusia dengan manusia dalam arti persaudaraan. Kemudian pertanyaan ketiga Tuhan Yesus ternyata berubah. Pertanyaan ketiga Tuhan Yesus adalah, Petrus, apakah engkau cuma bisa phileo dengan aku? Jadi rupanya pertanyaan ketiga Tuhan Yesus dari kata apakah engkau mengasihi agape berubah menjadi kata mengasihi phileo. Jadi apakah engkau hanya bisa phileo atau filia dengan aku, mengasihi aku dengan kasih manusia dalam arti persaudaraan? Tuhan Yesus kemudian dijawab oleh Petrus. Petrus berkata, Guru, engkau tahu hatiku yang terdalam. Aku cuma bisa phileo dengan engkau. Aku cuma bisa mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Jadi itulah tafsiran kedua yang Anda akan dapatkan secara umum. Kalau bukan bicara soal penyangkalan Petrus, biasanya penekanannya ada pada kualitas kasih Petrus terhadap Yesus. Dari tuntutannya agape kemudian berubah menjadi filia atau phileo. Ada penafsiran ketiga yang kurang umum sebenarnya. Saya mendengar ini dari biasanya kalangan pemuritan, dan saya mendengar pertama kali dari seorang pendeta bernama Bill Wilson. Bill Wilson menariknya menekankan bukan pada pertanyaan kasih yang berbeda dari Tuhan Yesus, apakah engkau agape dengan aku? Petrus menjawab, aku cuma bisa phileo dengan kamu. Tuhan Yesus berkata, sungguhkah engkau gak bisa agape dengan aku? Petrus berkata, Guru, aku tahu bahwa aku cuma bisa phileo dengan engkau. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau cuma bisa phileo dengan aku? Dan Petrus menjawab, ya, aku hanya bisa phileo dengan engkau. Kualitas kasih. Tetapi Bill Wilson justru, pendeta Bill Wilson atau di kalangan pemuritan, menekankan pada penggunaan kata gembalakanlah domba-dombaku. Jadi rupanya ada perbedaan bukan hanya kata kasih, tetapi mereka percaya ada perbedaan dari kata domba di sana. Jadi ada kata gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Kalimat gembalakan domba-dombaku yang pertama itu menunjukkan pada domba anak. Jadi gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi domba-domba di pertanyaan pertama itu merujuk pada domba anak. Kemudian gembalakanlah domba-dombaku pada jawaban yang kedua itu menunjukkan pada domba-domba remaja. Dan kata jawaban gembalakanlah domba-dombaku yang ketiga itu menunjukkan pada domba-domba dewasa. Jadi kalangan pemuritan biasanya percaya bahwa ada penggunaan 3 kata domba yang berbeda di sana. Jadi gembalakanlah domba-dombaku dari kata anak. Yang kedua, kata domba-domba yang kedua menggunakan domba-domba remaja atau domba-domba yang mau menuju kedewasaan. Dan yang ketiga itu bicara tentang domba-domba dewasa. Dan kata gembalakan di sana, bahasa Inggrisnya memang saya setuju menggunakan kata bukan menggembalakan, tetapi kata berilah makan. Berilah makan kepada domba-domba anak, berilah makan kepada domba-domba remaja, dan berilah makan kepada domba-domba dewasa. Dan memberi makan kepada domba-domba anak berbeda dengan memberi makan kepada domba-domba
remaja, dan kata memberi makan pada domba-domba remaja juga berbeda dengan memberi makan pada domba-domba dewasa. Memberi makan kepada domba anak adalah memberi makan secara langsung. Jadi Anda tidak boleh ngasih makanan yang belum jadi. Anda harus kasih makanan yang sudah jadi. Sebab anak nggak tahu memproses makanan. Sama seperti anak-anak sekolah minggu, itu harus diberi makan makanan yang sudah jadi. Tidak boleh diberi makan makanan yang belum jadi. Jadi kata memberi makan di sana adalah memberi makan yang sudah jadi. Sehingga anak-anak langsung bisa menemukan inti yang sesungguhnya. Jadi nggak perlu pakai bahasa Ibrani, nggak perlu pakai bahasa Yunani, kira-kira gitu ya. Sebab anak-anak dikasih bahasa Ibrani Yunani, kita aja bingung, apalagi anak-anak gitu ya. Jadi berilah makan yang sudah jadi. Sementara kepada domba-domba remaja, itu diberi makan sesuatu dalam bentuk diberi ke tempat yang padang rumput, diberi ke tempat, diberi visi, diarahkan pada tempat tertentu. Memberi makan domba-domba remaja itu harus dibawa kepada sebuah perjalanan. Remaja itu kalau boleh mereka harus tertarik untuk mendapatkan firman Allah. Mereka tidak boleh diberi jadi, seringkali harus diberi pertanyaan-pertanyaan. Sehingga mereka mengeksplor firman Tuhan itu sendiri. Jadi domba remaja berbeda dengan domba anak. Domba remaja bagi beberapa kalangan pemuritan harus dibawa ke tempat di mana mereka mengeksplor, mereka mencari sesuatu yang membuat mereka tertarik. Jadi ternyata anak sama remaja perlakuannya berbeda. Tetapi menariknya kepada bicara pada domba-domba dewasa, kata makan di sana di kalangan pemuritan itu dianggap sama seperti makannya domba-domba anak. Artinya makanan sudah jadi. Jadi ketika berurusan dengan domba-domba dewasa, itu dibawa ke makanan jadi, tetapi bobotnya berbeda dianggap berbeda dengan domba anak. Kalau domba anak dikasih firman Tuhan sudah jadi, tetapi dalam bentuk porsi yang ringan. Tetapi sementara kepada orang dewasa, pemuritannya berkata, berilah firman Tuhan yang sudah jadi, tetapi membawa mereka kepada pemikiran-pemikiran yang lebih sulit. Pemikiran-pemikiran yang lebih membutuhkan konsentrasi. Jadi sesuatu yang berbeda. Istilahnya begini, kalau anak dikasih makanan jadi, bubur, susu, memang makanan sudah jadi, bukan makanan yang harus diproses. Tetapi orang dewasa juga diberi makanan jadi, tetapi dengan porsi yang lebih berat, porsi yang lebih keras. Jadi bukan bubur, Anda tahu istilahnya kasih nasi. Jadi bukan lagi susu, tetapi kasih daging. Jadi makanan jadi, tetapi dengan tekstur yang berbeda, porsi yang berbeda. Kepada jemaat dewasa, berilah firman Tuhan jadi, tetapi dengan bobot yang lebih berat. Nah, hari ini saya mencoba memberikan kepada Anda satu pemikiran lain tentang 3 pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Kalau kita sudah bahas paling tidak 3 pemikiran umum atau 3 tafsiran umum yang berlaku di umumnya yang Anda biasa dengar atau Anda akan dapatkan dalam khotbah. Tetapi hari ini saya membawa Anda kepada satu pemikiran yang mungkin jarang atau belum pernah mungkin Anda dengar. Mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali? Tadi kita sudah belajar bahwa tadi pemikiran pertama bahwa 3 pertanyaan Yesus untuk mengeliminir 3 penyangkalan Petrus. 3 pertanyaan Yesus itu bukanlah 3 pertanyaan yang sama, tetapi sebenarnya 3 pertanyaan yang mengandung kandungan yang berbeda, baik dari sisi kasih ataupun dari sisi makan dan domba. Tapi hari ini saya mau membuat Anda melihat bahwa mengapa Tuhan Yesus menggunakan 3 kali pertanyaan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebab dalam tradisi Yahudi, menurut saya, salah satu pemikiran yang mungkin adalah, dalam tradisi Yahudi, angka 3 memiliki makna yang khusus. Angka 3 memiliki makna yang khusus. Anda mungkin pernah mendengar kalimat ini.
Kalau engkau temukan dalam satu ayat yang sama atau satu dua ayat yang berdekatan, satu kata digunakan satu kali, itu berarti penting. Dalam Alkitab, satu kata digunakan satu kali dalam satu ayat atau dua ayat berurutan, itu berarti penting. Tetapi kalau satu kata digunakan sampai dua kali dalam satu atau dua ayat berurutan, berarti itu sangat penting. Tetapi kalau Anda temukan satu kata digunakan sampai tiga kali dalam satu ayat atau dua ayat yang berurutan, itu berarti sangat penting. Dalam tradisi Yahudi, angka 3 itu seringkali berarti sesuatu yang sangat penting atau sesuatu yang sangat. Saya bawa Anda kepada satu pemikiran, misalnya dalam 2 Korintus. Anda pergi ke 2 Korintus 12. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 mulai dari ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat ke-7. Angka 3 atau penggunaan 3 kali itu menunjukkan pada sesuatu yang sangat. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, Paulus berkata begini, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus kemudian berkata pada ayat yang ke-8 bahwa 3 kali dia berseru, atau istilah kita 3 kali dia berdoa. Nah, kata 3 kali aku telah berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tidak bisa dimaknai bahwa Paulus cuma 3 kali berdoa. Tidak bisa dimaknai demikian. Saya pernah mendengar ada pendeta berkhotbah dan berkata, itu loh saudara, Paulus demi kepentingan dirinya sendiri doanya nggak banyak-banyak, cuma 3 kali. Nah, buat saya pendeta itu mungkin salah menafsirkan arti kata tersebut. 3 kali di sana tidak berarti bahwa Paulus cuma berdoa 3 kali. Kalau Paulus sampai mengangkat doa itu, berarti bagi dia doa itu penting. Doa dalam kasus itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu kata 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku hanya bisa dimaknai bahwa Paulus mendoakan doa ini menjadi doa yang sangat penting. Doa ini adalah doa yang paling banyak justru didoakan oleh Paulus hari itu. Sebab kata 3 kali menunjukkan pada kata sesuatu yang sangat. Sesuatu yang sangat. Jadi Paulus berkata 3 kali aku berseru, bukan 3 kali dia berdoa. Tetapi saya percaya yang dimaksud oleh Paulus adalah doa yang paling sering aku doakan hari itu adalah supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Sebab angka 3 menunjukkan pada kata sangat. Saya beri Anda contoh satu kali lagi, Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6, saya beri Anda contoh satu kali lagi. Yesaya pasal 6, Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya mendapatkan penglihatan dari sorga dan dia melihat bahwa serafim sementara memuji Allah, dan pujian serafim kepada Allah adalah
Para serafim berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ada berapa kali kata kudus di sana? 3 kali. Pertanyaannya, kenapa enggak 4 kali kudus? Kenapa tidak 5 kali kudus? Kenapa tidak 2 kali kudus? Kenapa tidak 7 kali kudus? Angka sempurna. Kenapa enggak 10 kali kudus? Angka komplit. Kenapa dia justru menggunakan 3 kali angka kudus? Sederhana. Sebab tradisi Yahudi mengajarkan bahwa 3 kali adalah sesuatu yang berarti sangat. Jadi ketika malaikat berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, bukan berarti Tuhan hanya 3 kali kudus. Kenapa Tuhan nggak berjuta-juta kudus? Kenapa Tuhan tidak bermiliar-miliar kudus? Kenapa Tuhan 3 kali kudus? Jawabannya sebab 3 kali berarti sangat. Tuhan Maha Kudus. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Max Lucado. Max Lucado bilang begini, ada seorang penulis, seorang pendeta bernama Max Lucado bilang begini. Ketika Tuhan berkata, Alkitab berkata, kuduslah kamu sama seperti aku kudus. Kuduslah kamu seperti Bapamu yang di surga kudus. Kata kudus di sana, kita harus perhatikan bahwa ketika Alkitab berkata kita harus kudus sama seperti Allah itu kudus, kita harus memaknai bahwa kudusnya kita berbeda dengan kudusnya Allah. Kita harus memaknai bahwa kudusnya kita itu berbeda dengan kudusnya Allah. Kalau kita, kata Max Lucado, kalau kita ini kudus, maka Tuhan tidak mungkin kudus. Lihat levelnya sama. Kalau saya kudus, Tuhan tidak mungkin pada level kekudusan yang sama dengan saya. Dia berkata, kalau saya disebut kudus, kita disebut bangsa yang kudus, orang yang kudus, umat Allah yang kudus, maka Tuhan tidak mungkin kudus. Anda lihat levelnya, kudus, naik cuma 1 tingkat, tidak mungkin. Max Lucado berkata, kalau kita disebut kudus, maka Allah itu kudus. Dia ada pada level yang sangat berbeda dengan manusia. Jadi sama-sama ada dalam kekudusan, tetapi kekudusan Allah itu berbeda dengan kekudusannya manusia. Tapi sama-sama kudus, punya sifat kudus yang sama. Misalnya, Tuhan punya sifat kasih, maka kita juga harus punya sifat kasih. Walaupun level kasih kita dengan level kasih Allah itu berbeda. Tuhan itu setia, maka kita juga harus setia sama seperti Tuhan. Tetapi Tuhan punya level setia yang berbeda dengan kita. Sama-sama setia, tetapi ada pada level yang berbeda. Kalau Tuhan itu baik, Anda dan saya juga harus baik. Hanya Tuhan punya level kebaikan yang berbeda dari Anda dan saya. Sama dengan kekudusan. Manusia dan Tuhan harus kudus. Tetapi Tuhan punya kekudusan yang levelnya berbeda dengan kita. Saya suka bilang begini. Kalau kekudusan Tuhan itu kekudusan tanpa cacat celah. Tuhan disebut kudus sebab Tuhan tidak bercacat dan tidak bercelah. Tetapi kekudusan manusia adalah kekudusan yang lahir karena pengampunan. Sekali lagi, Tuhan kudus sebab Tuhan memang tidak bercacat, tidak bercelah. Tuhan kudus sebab dia tidak berdosa, dia tidak bercampur dengan dosa. Tetapi manusia juga kudus, tetapi kekudusan manusia adalah kekudusan yang lahir karena pengampunan dosa. Karena kita menjalani hidup yang penuh dengan pertobatan. Kekudusan Allah adalah kekudusan yang sempurna. Kekudusan manusia adalah kekudusan yang disempurnakan. Menurut saya itu perbedaannya. Tetapi itu bahan yang berbeda. Hanya untuk meyakinkan Anda bahwa kata kudus di sana berarti maha kudus. Sesuatu yang sangat. Kembali ke Yohanes 21. Kalau begitu, apa arti pertanyaan Yesus kepada Petrus sampai 3 kali? Pertanyaannya adalah, menurut saya adalah, maukah Petrus sampai pada satu titik sangat mengasihi Yesus? Dia bertanya 3 kali. Sebab pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang harus selalu terus-menerus kita tanyakan pada diri kita.
Sama seperti Paulus berdoa 3 kali, artinya doa yang paling sering didoakan oleh Paulus. Menurut saya, pertanyaan Tuhan Yesus 3 kali kepada Petrus haruslah menjadi pertanyaan yang paling sering untuk ditanyakan Petrus kepada dirinya sendiri. Satu kehidupan yang terus bertanya, am I love him? Apakah saya mencintai Yesus? Dan pertanyaan pertama bagus sekali, dia berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Pertanyaan itu adalah menjadi pertanyaan yang penting. Dan hari ini biarlah pertanyaan yang sama kembali lagi masuk dalam relung hati kita yang terdalam. Apakah saya masih mencintai Yesus lebih daripada segala-galanya? Hari itu benar, mungkin Petrus ada dalam rasa bersalah. Tapi saya percaya obat dari rasa bersalah adalah kasih kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Obat dari hari itu mungkin Petrus sementara mengalami kekecewaan. Tetapi buat saya obat atas kekecewaan selalu adalah kasih. Kembali kepada kasih. Obat dari rasa sakit hati adalah kasih. Obat dari kemarahan adalah kasih. Obat dari kemalasan adalah kasih. Itu sebabnya dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Obat dari kebencian adalah kasih. Obat dari rasa rendah diri adalah mengasihi Tuhan. Obat dari segala sesuatu yang sementara dialami oleh Petrus hari itu, menurut saya adalah kembali lagi kepada kasih. Kembali lagi kepada kasih. Dan kembali lagi kepada kasih. Ada 3 poin kasih yang penting. 1, kasih kepada Tuhan. 2, kasih kepada diri sendiri. Dan 3, kasih kepada sesama manusia. Oleh sebab itu belajar kembali kepada kasih kepada Tuhan. Dan waktu kita bisa melihat bahwa Tuhan mengasihi kita. Hari itu Yesus mau menunjukkan pada Petrus bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Petrus. Dan hanya dengan kesadaran bahwa ada seseorang yang peduli dengan kita, ada orang yang sayang dengan kita, ada orang yang mencintai kita. Menurut saya pada waktu itulah Petrus menemukan kepercayaan dirinya kembali. Oh, Yesus ternyata tidak marah kepadaku. Yesus mencintai aku. Yesus mengasihi aku. Yesus peduli dengan aku. Yesus mengampuni aku. Yesus mau dengan aku. Dan justru waktu dia menemukan cintanya Yesus kepada dia, Petrus kemudian menemukan kepercayaan dirinya kembali. Anda akan menemukan ada perbedaan Petrus sebelum ditanya Yesus dan sesudah ditanya Yesus dalam kisah kebangkitan. Dalam kisah kebangkitan, Petrus yang begitu cerewet, kalau Anda perhatikan, terkesan begitu pendiam. Petrus yang begitu cerewet, terkesan begitu pendiam. Ketika Yesus muncul, Petrus seakan-akan orang yang paling cerewet, diam 1000 bahasa. Kenapa? Rasa bersalah. Saya setuju, Petrus hidup dalam rasa bersalah. Dalam kisah kebangkitan Yesus, seakan-akan yang terkenal adalah murid-murid perempuan Maria Magdalena. Dalam kisah kebangkitan Yesus, seakan-akan yang terkenal adalah Thomas yang tidak percaya. Petrus seakan-akan hilang. Orang yang paling cerewet seakan-akan tidak muncul dalam kisah itu. Kapan kita temukan bahwa Petrus menemukan pemulihan? Waktu Yesus bertanya 3 kali. Bahkan ketika saking pulihnya Petrus. Kalau Anda baca terus ayat berikutnya Yohanes 21. Mulai lagi keponya muncul, cerewetnya muncul, cerianya. Saking cerianya dia tanya, ada apa dengan Yohanes murid Yesus? Bagaimana dengan murid yang paling kamu cintai ini? Bagaimana dengan A? Sampai Tuhan Yesus harus protes dan menegur dia kembali. Itulah Petrus yang kita kenal. Petrus yang terlalu cerewet sampai Yesus perlu menegur dia kembali. Apa pedulimu dengan orang lain? Dan kita temukan bahwa Petrus menemukan dirinya yang mula-mula. Dia kembali kepada sifat cerianya. Kenapa? Sebab dia menemukan 3 pertanyaan Yesus benar-benar memulihkan dirinya. Bagaimana itu bisa terjadi? Sebab dia menemukan pada cinta. Dan waktu dia bisa mengenali Yesus mencintai dia, dia bisa mengasihi dirinya sendiri. Dan waktu dia mengasihi dirinya sendiri, dia mulai bisa mengasihi orang lain. Cinta adalah obat terhadap segala sesuatu.
Cinta adalah obat terhadap rasa rendah diri. Cinta adalah obat terhadap kemarahan. Cinta adalah obat terhadap kekecewaan. Biarlah ini menjadi pertanyaan yang paling sering kita tanyakan. Do I love him? Apakah saya mencintai dia? Apakah saya mengasihi dia lebih dari segala sesuatu? Dan kalau Anda bisa menjawab pertanyaan itu, Yesus, aku mencintai engkau. Aku mengasihi engkau. Engkau tahu isi hatiku. Aku mengasihi engkau. Maka satu titik kita akan menemukan kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Mari angkat roti di tangan kanan Anda. Kita tidak lagi perlu bertanya apakah Tuhan mencintai kita atau tidak. Salibnya sudah menjadi bukti kasih-Nya kepada setiap kita. Hari ini tinggal respon dari kita. Apakah kita mencintai Dia lebih daripada segala sesuatu? Petrus dipulihkan hari itu sebab dia disadarkan pada satu hal. Dia disadarkan bahwa dia harus kembali lagi mencintai Tuhan, mencintai Yesus. Dan hari itu saya temukan, saya ketawa dan sering kali ketawa waktu di awal-awal saya baca cerita itu. Petrus kembali dalam keceriaannya. Petrus kembali dalam manusia yang kita kenal. Petrus yang cerewet, yang kepo, yang pengen tahu ini. Orang yang ngomong lebih dahulu baru mikir belakangan. Dan itulah Petrus yang kita kenal setelah Yohanes 21. Dia dipulihkan kembali. Kenapa? Sebab dia kembali lagi diingatkan pada cinta. Salib ada bukan untuk membuat kita merasa bersalah, tapi salib ada untuk membuat kita tahu bahwa kita dicintai. Salib ada bukan untuk membuat kita merasa bersalah, tapi salib ada untuk membuat kita tahu bahwa kita perlu merasa bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Hari ini, biarkan kembali cinta itu mengalir dalam hidup kita. Yesus yang telah memberikan dirinya, memberikan nyawanya, memberikan segala-galanya bagi Anda dan saya. Roma 8 berkata, Dia yang telah menyerahkan anaknya sendiri, masakan Dia tidak akan memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan anaknya itu. Segala sesuatu Dia berikan bersama-sama dengan anaknya itu. Yesus mati bukan untuk membuat Anda merasa bersalah. Yesus mati untuk membuat kita tahu bahwa kita dicintai. Kita dicintai. Kita dicintai. Mari angkat roti tangan kanan Anda. Bapa, biarlah ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, dan biarlah apa yang kami lakukan pagi ini kembali lagi berkenan dalam hadirat-Mu. Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucapkan berkat atasnya. Berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi roti biasa, tapi inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kalau kita percaya, mari kita terima dengan iman. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Yesus kemudian mengambil cawan anggur, mengucapkan syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan semua dosa manusia. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tapi inilah persekutuan dengan darah Yesus, darah yang mulia, darah yang agung, darah yang menyembuhkan, darah yang membebaskan, darah Yesus yang menebus kita dari segala dosa. Kalau percaya, mari kita terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh anugerah-Mu, oh anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 oh bukan karena kekurangan-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Biarlah kasih, berkat, anugerah daripada Tuhan menyertai setiap kita. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, doa syafaat daripada Dia, biarlah menyertai Anda dan saya. Karunia, urapan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin.